Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menggarisbawahi juga dalam masalah ini. Jadi yang dimaksudkan dengan bagian dunia yang tertipu ini adalah yang lebih daripada kebutuhan kita untuk menuju Allah. Kalau yang kita cari adalah itu kebutuhan utama kita, dengan kebutuhan itu kita bisa sampai kepada Allah, itu tidak termasuk dunia yang tercela. Jadi jangan nanti dengan pembahasan ini tak kerja lagi, itu jadi repot juga nanti. Oh, anak ada kerja dia, anak ada capek dia, tidak seperti itu juga maksudnya. Selama yang kita cari daripada dunia ini sesuai dengan kebutuhan kita untuk menuju kepada Allah, kita harus makan. Kalau kita nggak makan, bagaimana kita kuat sholat? Kita harus minum. Kalau tidak kita minum, bagaimana kita bisa duduk lama-lama di sini mendengar nasihat, mau'izah. Kita juga butuh pemasukan untuk kita menunaikan tanggung jawab kita kepada istri dan anak-anak kita. Kita juga butuh fasilitas untuk kita bisa ke masjid, kita bisa ke tempat-tempat pengajian. Selama yang kita peroleh daripada dunia ini adalah penunjang untuk kita melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban kita kepada Allah, itu tidak disebut dengan dunia. Maka itu bisa menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Wa ma la yatimul mandub illa bi fahuwa mandub. Sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga wajib hukumnya. Al-wasail ta'khudhu hukmul maqasid. Wasilah mengambil hukum maqasid, tujuan. Tujuan kita Allah. Tujuan kita penghambaan diri kepada Allah. Maka kita butuh dunia untuk membekali kita sanggup menghambakan diri kepada Allah. Nah, kebutuhan kita kepada dunia sekadar untuk memenuhi penghambaan kita, kewajiban penghambaan diri kita kepada Allah, maka itu juga wajib. Jadi jangan kemudian nanti salah dipahami dalam masalah ini. Tapi yang dimaksudkan yang banyak menipu manusia, yang banyak menenggelamkan manusia, yang banyak membius manusia, yang lebih daripada yang wajib. Karena gebile Allah yang tanya perle, tapi galak cik kalen-kalen lain. Galak cik Mahawa ada cik model lagi ya. Yang kanayo, yang kanayo gaci cuman yang jih hawa ada cik. Yang jihnya dia. Yang jihnya ke yang ketinggalan kebahalan kita. Maka yang jihnya ke yang harus kita hati-hati agar kita tidak masuk dalam perangkap dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, dan kita masih dalam rangkaian pembahasan hikmah
hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Sebelumnya kita sudah selesai membahas panjang lebar tentang bab memahami pemberian Allah, diberi atau tidak diberi, makna diberi atau tidak diberi oleh Allah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan baru pada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, al-akwan zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun, fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Al-akwan zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Alam atau dunia, alam ciptaan Allah atau dunia yang kita tempati ini, zahiruha ghirratun, zahirnya menipu, wa batinuha ibratun, dan batinnya menyimpan pelajaran. Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Maka nafsu akan melihat kepada zahir tipuan daripada dunia atau tipu daya daripada dunia. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha, sedangkan hati akan melihat kepada batin pelajaran yang tersimpan di dalam dunia. Kita ulangi. Al-aqwan zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun. Alam atau dunia yang kita tempati ini zahirnya dapat menipu atau tipu daya, wa batinuha ibratun, dan batinnya tersimpan ibrah atau pelajaran. Fan nafsu tanzuru ila zahiri ghirratiha, nafsu melihat kepada zahir tipu daya dunia. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha, sedangkan hati melihat kepada batin ibrah yang ada di sebalik zahir dunia itu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengajak kita memahami tentang hakikat dunia. Di dunia yang kita tempati ini, alam ciptaan Allah yang kita tempati ini, yang kita hidup di sini, itu ada dua sisi. Ya, ada dua sisi. Maka memaknai dunia ini tidak boleh hanya dengan satu sisi saja. Yang pertama, sisi pertama adalah sisi zahirnya, sisi yang nampak sekilas dilihat oleh mata kepala kita, atau sisi yang dilihat oleh nafsu yang ada dalam diri kita. Mata kepala kita yang kemudian diturunkan kepada nafsu syahwat kita melihat dunia ini secara zahir. Maka ketika dunia dipandang secara zahir, yang nampak adalah keindahan. Karena yang nampak adalah keindahan, maka dia dapat menggoda dan menipu kita. Rasulullah mengatakan, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwah, sangat manis, sangat indah, sangat cantik, khadirah, lagi ranum.
hijau, kekayaan, ya, kekuasaan, kedudukan, jabatan, popularitas, perempuan bagi laki-laki, laki-laki bagi perempuan, anak-anak, makanan, minuman, fasilitas, sangat indah sekali. Bagi pandangan mata kepala kita, bagi pandangan syahwat kita, itu sangat indah sekali. Dengan pandangan seperti ini, tidak ada yang mengatakan dunia tidak indah. Dunia memang indah, seperti itulah Allah menciptakannya. Sehingga kalau melihat dunia hanya dari sisi zahirnya, sedikit yang mampu selamat daripada godaan dunia. Adapun ahli hikmah, adapun orang-orang yang telah mendapatkan ma'rifah, mengenal Allah, maka dia tidak hanya melihat dunia ini dari sisi zahir saja, tapi dia juga melihat dunia ini dari sisi batinnya. Bagaimana dunia dari sisi batin? Ibrah. Kalau tadi dari sisi zahir, budaya. Dari sisi batin, ibrah. Terdapat ibrah. Dengan adanya alam ini, maka kita mengetahui dan mengenal adanya Sang Pencipta Allah. Tanpa alam ini, bagaimana kita mau mengenal Allah sebagai pencipta? Maka wujudullah, dalil wujudillah, huduthul alam. Dalil adanya Allah sebagai pencipta adalah adanya alam. Itu kalau kita lihat secara batin. Dengan adanya alam dan dunia ini, kemudian kita dapatkan qudratullah, kemampuan, kekuasaan Allah yang tiada tara. Allah ciptakan, kita lihat ciptaan Allah, alam ini tidak sedikit pun ada benturan, ketidakcocokan, ketidaktelitian antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lain. Alam yang kita lihat ini tercipta begitu sempurna, menunjukkan kudrah Allah, kuasa Allah, kemampuan Allah. Alam yang kita berada di sini hari ini, kita hidup di sini, menunjukkan kepada iradah Allah. Maka dari alam ini kita dapatkan adanya wujud Allah, kita dapatkan kebesaran sifat-sifat Allah. Kemudian dari situ kita temukan bagaimana ujung daripada alam atau dunia ini, kemana kita akan pergi, dari mana kita datang, bagaimana kehidupan selanjutnya. Itu kita temukan dari alam atau dunia ciptaan Allah ini. Maka tergantung bagaimana dunia itu dilihat dan dipandang. Satu sisi Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya, wa la yaghurrannakum billahil gharur." Janganlah kalian sampai tertipu oleh al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa la yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah kalian sampai tertipu dengan dunia ini daripada penciptanya, yaitu Allah.
Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun wa takathurun bainakum. Sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun, hanya main-main, wa lahwun, hanya senda gurau saja, wa tafakhurun, hanya untuk berbangga-bangga saja, yang punya harta dengan yang tidak punya, yang punya lebih dengan yang punya kurang. Wa takathurun, hanya memperbanyak harta, jabatan, kekuasaan, fasilitas hidup. Dan banyak ayat-ayat yang lain Allah memperingatkan kita tentang kehidupan dunia ini. Tapi di sisi yang lain Allah juga mengatakan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza. Mereka ulul albab, orang-orang yang ulul albab, yang mengenal Allah, adalah mereka-mereka yang senantiasa berzikir, menyebut Allah dalam keadaan duduk, berdiri, tidur. Wa yatafakkarun, tidak cukup dengan berzikir, tapi juga harus wa yatafakkarun, bertafakur. Pada apa dia bertafakur? Fi khalqis samawati wal ardh, pada penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau enggak ada langit dan bumi, kalau tidak ada alam, mau bertafakur ke mana? Kalau enggak ada dunia ini, mau bertafakur ke mana? Oh, kadang-kadang ada satu. Maka untuk mencapai derajat ulul albab, alam ini perlu, dunia ini perlu. Dari sini kita temukan hasil tafakur kebesaran Allah, kebesaran sifat-sifat Allah. Dari sini juga kita akan sampai melalui alam ini, melalui dunia ini juga kita bisa sampai kepada Allah. Kalau tidak, kita tidak sampai juga. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardh la ayat. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, tentu beserta seluruh isinya dunia ini, la ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan pada diri kalian. Kita ini bagian daripada dunia, tapi pada diri kita, wa fi anfusikum, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat itu? Ya. Maka dunia ini ada zahirnya, ada batinnya. Orang yang melihat dunia secara zahir saja, inilah yang akan tenggelam dalam godaan dunia, dalam tipu daya dunia. Tapi orang yang melihat dunia kepada batinnya, kepada penciptanya, kepada apa yang diinginkan oleh penciptanya daripada penciptaannya ini, daripada penciptaan dunia ini, maka itulah orang-orang yang telah mendapatkan makna yang sebenar-benarnya daripada dunia. Nah, jadi dunia ini tergantung bagaimana kita melihat. Makanya kemudian fan nafsu, kalau kita pakai nafsu, maka yang terlihat adalah keindahan saja, zahir saja. Wal qalbu, tapi kalau kita pakai adalah hati yang bersih, yang suci, baru dia nampak ibrah tadi. Pelajaran besar yang diinginkan oleh Allah daripada penciptaannya terhadap dunia ini. Pakai hati yang bersih. Dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah atau Syarah Hikam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau mengumpamakan manusia melihat dunia secara zahir
dan manusia yang melihat dunia secara batin, mengumpamakan manusia itu dalam proses kehidupannya yang dari kecil sampai besar. Karena sebenarnya proses kita melihat dunia semakin dalam, semakin matang itu ditentukan oleh perjalanan umur hidup kita juga. Nah, beliau mencontohkan, menyebutkan kita manusia, waktu kecil dulu, masih umur 3 tahun, sampai beranjak dewasa, sampai beranjak remaja, ya, kita masih suka main-main. Ya. Dan itu semua manusia masih suka main-main, suka dibelikan mainan. Nah, jadi kalau kemana-mana pokoknya mainan. Bawa ke pasar kita minta mainan, bawa ke tempat kenduri kita minta mainan. Nggak ada yang besar yang kecil, balon, mobil mainan, pokoknya mainan. Nah, waktu kita kecil dulu, dan sekarang semua manusia seperti itu. Kemudian kemana-mana mesti main. Nah, sekolah pun main, mesti pokoknya main, loncat sana, loncat sini. Tapi waktu kita sudah besar, sudah beranjak dewasa, apalagi sekarang, mau nggak kita dikasih mainan balon kayak dulu waktu kita umur 4 tahun, 3 tahun? Kasih balon, nih bapak balon, ini mainannya bawa pulang ya. Mau nggak kita dikasih mobil-mobil mainan yang kita minta sama orang tua kita dulu sampai nangis-nangis di tanah? Ini mainan, ini mobil mainan, ini atau mainan rumah-rumahan itu alat plastik itu, ini kan dibawa pulang. Masih mau nggak kita mainan itu? Nggak mau lagi kita. Kenapa nggak mau lagi? Dulu itu yang kita minta. Dulu itulah pikiran kita ke situ selalu. Di sekolah pun pikiran kita itu, di tempat ngaji pun pikiran kita itu dulu waktu masih kecil. Pokoknya main atau mainan. Tapi sekarang coba kita dibawa ke tempat mainan anak-anak. Masih mau loncat enggak? Dibawa itu ke Belang Padang, ada loncat-loncat anak-anak, pesotan, kemudian lempar-lempar, mancing ikan, mainan. Mau enggak kita dibawa ke situ hari ini? Tentu tidak. Kenapa tidak? Dulu pandangan kita terhadap dunia memang seperti itu. Tapi kenapa sekarang berubah? Karena kita seiring beranjak bertambah umur, semakin kita dewasa, semakin kita tua, semakin kita memandang, melihat dengan seksama alam ciptaan Allah ini. Semakin kita lama, semakin kita mematangkan pandangan kita kepada dunia ini, semakin kita temukan hakikat bahwa nyan mandungkon. Ya, kenapa? Dulu yang kita pakai hanya nafsu kita. Kita belum matang dulu, akal kita belum matang, hati kita belum berfungsi seluruhnya. Jadi kita dulu masih apa-apa itu pakai nafsu dulu, masih kecil tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang akal kita sudah matang, hati kita sudah terus menuju kematangan. Maka kemudian mulailah kita mendapatkan hakikat semua ini. Mulailah kita dapatkan apa yang sebenarnya yang menjadi kebahagiaan kita. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh kita. Ternyata bukan mainan itu. Ternyata bukan main-main yang kita inginkan dan kita nikmati waktu kecil dulu kita. Bahkan hari ini jangankan mainan-mainan kecil itu, mainan orang besar pun ada juga mainan orang besar. Mobil mewah, kita pun tidak tertarik lagi. Mungkin dulu waktu masih umur-umur
masih matang-matangnya 30 tahun, 40 tahun. Lihat fasilitas-fasilitas mewah, pengen punya, lihat. Pokoknya ya, pengen. Tapi begitu umur 50, 60, apalagi 70, dah tak terlalu. Ya. Haik deli deh, dah banyak beri dia, ajak dia, duduk bangun, dah berujung dia. Lembah ajak kaki, dan bangai tangan mentang. Dulu kita pengen kalau mau dibawa-bawa keliling dunia, bawa jauh-jauh jalan-jalan, tak kemana, lihat ini, lihat itu. Sekarang kita kalau ada yang ajak pun udah, alah yang penting dong sembahyang subuh masjid raya, betul? Yang JP dan ke masjid raya, ya Allah, jumlah kaji. Artinya ada cara pandang dunia itu sudah mulai berubah. Kalau sampai sekarang saja, kita ini belum ke akhirat, masih di dunia, beberapa keindahan dunia itu kita sudah mulai paham, itu adalah hanya sesaat saja. Itu kita masih di dunia. Keindahan dunia, kenikmatan dunia, gemerlap dunia sudah mulai kita kurang suka, kurang seret, karena kita sudah mendapatkan hakikat dunia. Itu kita masih di dunia. Bagaimana nanti kalau kita sudah di akhirat? Bagaimana pandangan kita terhadap dunia? Ya. Nah, maka Allah katakan dalam Al-Quran, Allah sebutkan al-yawma kashafna anka ghita'aka. Nanti bisa lihat ayatnya. Pada hari ini kami buka ghita', penutup yang menutupi pikiranmu terhadap hakikat dunia. Maka hari ini pandanganmu hadid, pandanganmu terhadap dunia hadid, baru pas, baru tepat di akhirat ini. Rupanya betul-betul kan mendung dunia ini. Baru di akhirat nanti hadid, pandangan kita terhadap dunia itu hadid, betul-betul pas. Hari ini sudah mulai pas, cuma belum pas-pas kali, 3 menenggalah haji. Sudah mulai kita nyokot, tapi menteng je. Nanti di hari akhirat baru hadid, tepat pandangan kita. Kenapa sudah tepat? Sudah nampak semua hakikatnya, jelas di depan mata di akhirat nanti. Ternyata dunia itu tidak ada apa-apa yang dulu kita di situ berdarah-darah, berkeringat-keringat, bermusuhan dengan keluarga, dengan adik dan abang, bahkan dengan orang tua sendiri, saling menginjak, sesama manusia saling menindas, saling memakan, saling menzalimi, saling menghancurkan. Sibuk dengan ego masing-masing, pengen didengar semuanya, pengen dilaksanakan keinginannya, pengen ini, pengen itu. Ternyata itu semua hanya bagian kecil, tidak ada apa-apanya daripada hakikat kehidupan yang sebenarnya, itu kehidupan akhirat. Nah, baru dapat di sana. Tapi sayangnya ada orang sudah umur, seharusnya dia mulai bagus pandangannya terhadap dunia, tapi dia masih seperti anak-anak yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Masih suka mainan padahal sudah lanjut usia. Masih suka loncat sana, loncat sini padahal umurnya sudah lanjut. Nanti di hari akhirat tidak bisa lagi. Terbuka ghita, nampak ropaji gaduh yang mengenawai, gaduh loncat-loncat. Jadi kita hari ini, maksudnya orang-orang yang masih melihat dunia itu hanya keindahan-keindahan, hanya melihat di sisi zahirnya. Itu kalau kata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah, seperti orang kena bius. Coba orang dioperasikan sakit, tapi dibius. Jadi dia nggak terasa, dia sedang dibelah, sedang sakit tubuhnya itu dibelah, dipotong-potong.
lagi dibius. Jadi seperti itulah orang, mungkin kita juga termasuk di sana, tidak mengatakan kepada orang lain, tapi kita ini belajar untuk diri kita sendiri. Hari ini bisa jadi kita masih terbius, mati dalam keadaan terbius. Nanti begitu bius itu habis, seperti orang dioperasi habis bius, belum waktunya misalnya, baru terasa sakit, rupanya dikaiplah kau, rupanya habis darah sakit kau, habis bius. Tapi waktu terbius dia nggak sadar itu. Begitulah dunia ini. Orang-orang yang masih saja memuja dunia, yang masih saja pembicaraannya dunia terus, isi pikirannya dunia terus, uang, jabatan, popularitas, itu terus yang dia cari, mulai bangun pagi sampai tidur kembali, sampai masuk mimpi. Bahkan tidak sampai di situ, tidak cukup hanya untuk dirinya, orang-orang lain yang telah mendapatkan pandangan yang sebenarnya tentang dunia, dia remehkan. Yang dianggap hebat cuma dirinya, karena sibuk terus dengan popularitas, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan mengumpulkan harta. Justru kalau dia lihat orang-orang yang sudah nampak akhirat, dia remehkan. Anak tu dah aku, mengkelatu dah aku, ngaji tak pun. Nyo kamu lah yang tipu nyo kena cair dalam proyek nyo tipu jo. Yang bertambah jo bisnis. Dia sedang terbius, dan mungkin juga kita bagian dari itu. Maka cepat-cepatlah habiskan bius itu, jangan lama-lama. Kalau sudah sakaratul maut nanti biusnya baru habis, tidak ada arti lagi. Sekarang segera habiskan biusnya. Maka cari dokter anestesi yang pas, jangan lama-lama di bius kita. Duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang saleh, duduk dengan wali-wali Allah. Di situ kita baru sadar, sepertinya saya masih terbius dengan dunia. Di situ kita baru sadar, sepertinya saya sudah jauh tertinggal. Kalau tidak, kita tidak tahu kita sedang terbius. Kita terus menganggap diri ini sudah paling hebat, paling bagus. Ternyata kita paling jauh dari Allah, paling tertinggal. Jadi kalau ghita itu tadi dalam Al-Quran disebut dengan ghita. Ghita itulah penutup, pembius kita. Kalau di akhirat tidak ada lagi bius-bius, itu sudah hakikat semua. Begitu mati, kita masuk alam kubur, ghita itu sudah terbuka semua, tidak ada lagi. Ini kita masih ghita. Nah, maka lihatlah dunia ini dengan hati kita, jangan dengan nafsu kita. Kalau kita melihat dunia ini hanya dengan nafsu kita, maka terus kita akan terbius, terghita, tertutup untuk melihat hakikat dunia. Jadi ini kira-kira yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini. Cuman sedikit sebagai penutup, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menggarisbawahi juga dalam masalah ini. Jadi yang dimaksudkan dengan bagian dunia yang tertipu ini adalah yang lebih daripada kebutuhan kita untuk menuju Allah. Kalau yang kita cari adalah itu kebutuhan utama kita, dengan kebutuhan itu kita bisa sampai kepada Allah, itu tidak termasuk dunia yang tercela. Jadi jangan nanti dengan pembahasan ini tak kerja lagi, itu jadi repot juga nanti. Anak ada kerja dia, anak ada minta peng dia, tidak seperti itu juga maksudnya. Selama yang kita cari daripada dunia ini sesuai dengan kebutuhan kita untuk menuju kepada Allah, kita harus makan. Kalau kita nggak makan, bagaimana kita kuat sholat? Kita harus minum,
Kalau tidak kita minum, bagaimana kita bisa duduk lama-lama di sini mendengar apa namanya nasihat-nasihat, mau'izah. Kita juga butuh pemasukan untuk kita menunaikan tanggung jawab kita kepada istri dan anak-anak kita. Kita juga butuh fasilitas untuk kita bisa ke masjid, kita bisa ke tempat-tempat pengajian. Nah, selama yang kita peroleh daripada dunia ini adalah penunjang untuk kita melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban kita kepada Allah, itu tidak disebut dengan dunia. Maka itu bisa menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Wa ma la yatimul mandub illa bi fahuwa mandub. Sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu juga wajib hukumnya. Al-wasail ta'khudhu hukmul maqasid. Wasilah mengambil hukum maqasid, tujuan. Tujuan kita Allah. Tujuan kita penghambaan diri kepada Allah. Maka kita butuh dunia untuk membekali kita sanggup menghambakan diri kepada Allah. Nah, kebutuhan kita kepada dunia sekadar untuk memenuhi penghambaan kita, kewajiban penghambaan diri kita kepada Allah, maka itu juga wajib. Nah, jadi jangan kemudian nanti salah dipahami dalam masalah ini. Tapi yang dimaksudkan yang banyak menipu manusia, yang banyak menenggelamkan manusia, yang banyak membius manusia, yang lebih daripada yang wajib. Karena gebi Allah yang tanya perle, tapi galak cik kalan-kalan lain. Galak cik Hawa ada cik model lagi ya. Yang kanayo, yang kanayo geci cuman yang jih Hawa ada cik. Yang jihnya ni. Yang jihnya ke yang ketinggalan bahalan kitab. Maka yang jihnya ke yang harus kita hati-hati agar kita tidak masuk dalam perangkap dunia. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.